Halo sahabat semua, dengan saya Jaga Suara. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas beberapa tips. Bagaimana sih cara untuk berdamai dengan diri kita sendiri? Nah, salah satu cara untuk mengurangi stres yang melanda adalah dengan berdamai atau memiliki hubungan yang baik dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri kita sendiri memang lebih sulit dibandingkan berdamai dengan orang lain. Hal ini dikarenakan proses tersebut membutuhkan waktu yang lebih relatif panjang, bisa bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup. Berikut ini adalah beberapa tips berdamai dengan diri sendiri agar dapat mengurangi beban pikiran dan mental Anda. Yang pertama, berpikir positif untuk diri sendiri. Terdengar mudah tapi prakteknya relatif sulit. Terlebih jika Anda memiliki trauma di masa lalu. Janganlah membuang-buang waktu dan energi untuk memikirkan hal negatif. Entah itu pengalaman buruk di masa lalu ataupun komentar orang lain yang tidak membangun. Selain itu, pikiran negatif juga dapat terjadi karena tertular lingkungan. Aura negatif lingkungan dapat membuat Anda ikut hanyut dalam pikiran negatif Anda. Yang kedua, bersahabat baik dengan diri sendiri. Sahabat adalah tempat kita untuk menikmati kegembiraan bersama, tempat curhat dan masih banyak hal yang lainnya. Terlihat menyenangkan bukan? Itulah mengapa salah satu cara yang efektif untuk berdamai dengan diri sendiri adalah dengan berteman baik dengan diri Anda sendiri. Jangan terlalu sering menekan diri sendiri untuk menjadi yang sempurna. Anda tidak pernah kan menekan sahabat Anda untuk tampil dengan baik setiap saat. Anda selalu mencoba menenangkan mereka ketika kalut, menjadi tempat bersandar ketika mereka susah. Praktekkan hubungan baik itu pada diri Anda sendiri, agar hati menjadi lebih damai. Yang ketiga, tidak melakukan kritik berlebihan. Hindari untuk mengkritik diri atau menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Apakah Anda pernah dikritik seorang hingga bertubi-tubi? Bagaimana rasanya? Pasti menyakitkan, bukan? Seperti itulah mental yang akan Anda dapat jika Anda terlalu sering menyalahkan diri sendiri. Bukannya bangkit, putus asa dan keraguan terhadap kemampuan diri yang akan didapat. Yang keempat, memaafkan diri sendiri. Ada kalanya kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, tapi mengapa menjadi sulit ketika memaafkan diri sendiri? Apapun yang terjadi di masa lalu, baik kesalahan, kegagalan, ataupun ketidaksempurnaan, biarlah berlalu. Memaafkan diri sendiri dapat meringankan beban hati dan pikiran. Melepaskan beban dapat membuat Anda menjadi lebih damai. Tidak perlu lagi mengungkit hal-hal yang dapat membuat stres pikiran. Menyalahkan diri sendiri tidak akan pernah ada ujungnya. Malah yang ada akan membuat Anda sulit untuk melangkah, mencoba hal-hal yang baru. Memaafkan diri sendiri dapat dimulai dengan menjadikan segala hal yang telah terjadi sebagai pembelajaran. Ubah mindset Anda dengan melihat peristiwa dari berbagai sisi. Ambil hikmah positif dari kegagalan tersebut. Yang kelima, bersikap objektif. Selalu bersikap objektif. Perlu memiliki kesadaran akan batas kemampuan yang Anda miliki. Jika Anda tidak bersikap berlebihan dan berpikiran objektif, maka cara pandang akan menjadi lebih jernih. Dengan begitu, tidak akan ada kesempatan bagi hal negatif untuk masuk dalam pikiran Anda. Bersikap objektif juga membuat Anda tidak memanjakan diri sendiri, tidak meminta belas kasihan pada orang lain. Bergantung pada orang lain dapat membuat proses berdamai dengan diri sendiri menjadi lebih sulit. Hal ini dikarenakan membuat Anda menjadi tidak mandiri dan selalu menyalahkan diri Anda sendiri. Yang keenam, ambil jeda. Terlalu banyak waktu memikirkan pekerjaan kantor, permasalahan rumah, intrik hubungan sosial, atau hubungan dengan pasangan yang dapat menyita perhatian Anda. Hal ini dapat membuat Anda tidak memiliki waktu untuk memikirkan diri sendiri. Akibatnya, Anda menjadi lebih stres, uring-uringan, dan kurang perhatian pada diri Anda sendiri. Untuk itu, ambillah jeda sejenak dengan beristirahat. Jangan memaksakan fisik dan pikiran bekerja secara terus-menerus. Yang ketujuh, tenangkan hati. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menenangkan hati. Beribadah adalah salah satunya. Luangkan waktu untuk berbicara dengan Sang Pencipta. Cara lain adalah dengan melakukan monolog. Cara ini dapat dilakukan sebelum Anda tidur di malam hari. Ingat, hal apa saja yang sudah dilakukan didapat hingga yang perlu diperbaiki. Akan lebih baik jika Anda juga memiliki jurnal sehari-hari. Meskipun terlihat sepele, hal ini dapat merubah pikiran dan perasaan agar lebih positif. Beribadah, meditasi, dan melakukan monolog dengan diri sendiri adalah cara ampuh untuk mendapatkan pikiran jernih. Selain itu,
Ritual ini juga dapat menjadi momen untuk Anda melakukan refleksi diri, berkaca dan menarik pelajaran. Yang kedelapan, bersyukur. Tanpa adanya rasa syukur, Anda akan menjadi pribadi yang selalu merasa paling buruk dan terpuruk. Sadari bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, serta memiliki ujian yang juga berbeda-beda. Tapi sayangnya, yang paling sering menyita pikiran adalah ujian dan kekurangan diri kita sendiri. Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain dengan terlalu berlebihan. Setiap orang menghadapi pertarungannya sendiri-sendiri. Setiap orang itu berjuang. Berduka boleh, tapi selalu selipkan rasa syukur terhadap hal yang dipunyai dan pada perjalanan yang sudah ditempuh hingga sejauh ini. Dan yang terakhir, ikhlas. Seperti halnya memiliki pikiran positif, ikhlas adalah salah satu cara perbuatan yang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Ikhlas menjadi langkah terakhir sebagai tingkatan paling tinggi yang Anda perlukan agar dapat berdamai dengan diri Anda sendiri. Senjata terakhir ini dapat menjadikan hidup Anda lebih damai, tenang, dan bahagia. Ikhlas akan menjadi lebih sulit, terlebih ketika Anda menghadapi kegagalan yang kemudian diikuti dengan penyesalan mendalam. Langkah awal untuk mulai belajar ikhlas adalah dengan menerima kekurangan diri kita sendiri. Itulah tadi beberapa tips berdamai dengan diri kita sendiri agar lebih bahagia. Nah, itulah beberapa tips dari saya. Bagaimana cara berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, kalau teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam saya, Jaga Suara.